Halo Bang Edi, shalom. Shalom. Terima kasih udah datang. Terima kasih sudah diundang. Dengan senang hati, it's our pleasure. Bang Edi, alasan kenapa Bang Edi yang dijadikan narasumber di konten RWOK kali ini, karena emang aku pribadi sebenarnya yang punya pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sih rasanya menjadi seorang pendakwah atau pemuka agama. Apakah rasanya sama kayak kita dengan profesi selain pendakwah atau punya hal-hal yang emang khusus dirasakan oleh pendakwah. Itu awalnya. Dan buat yang nonton, kita perkenalkan bahwa beliau ini adalah seorang pendeta, Bapak Yeri. Terima kasih udah datang, dan Bapak Yeri tidak ada paksaan ya cerita ngobrol di sini. Siap, dengan senang hati. Baik, oke. Intro Bapak Yeri. Oke. Umur 40. Oke. Keluarga inti di rumah, anggotanya siapa aja? Istri 1, Oke. anak 1. Baik, sehat-sehat semua? Sehat. Oke. Anaknya umur berapa? Anaknya umur 3, jalan 4 tahun, tapi 3 tahun. Oke. Baik, Bang Yeri, yang kalau orang pasti notice pertama sebagai seorang pendeta, selain pakai snapback, itu pasti tatonya. Oke. Iya. Mungkin nggak bisa dibilang one and only, tapi sangat sedikit seorang preacher, pendeta yang bertato. Betul. Latar belakangnya gimana Bang Yeri? Kok bisa bertato? Oh, jadi memang awalnya suka sih. Saya mulai tato itu dari 1 SMP. Jadi Underage berarti ya? Iya. Apa nggak ada larangan ya tato tuh? ada pasti kan. Ada dong. Pasti ada. Lalu ya berkembangnya ya mulai suka aja sih saya dengan tato. Oke. Tato pertama apa? Tato pertama nggak jelas karena lagi mabuk bikinnya. Jadi huruf tapi nggak sinkron. Oke. Kan yang mabuk Bang Yeri, kenapa kok nggak jelas? Yang ngetato kan orang lain. Yang nato juga mabuk gitu. Jadi kita sama-sama mabuk. Jadi udah nggak ada ekspektasi bagus lah. Oke. Gitu. Di mana tuh? Di Di tangan? tangan kaki? sebelah kiri. Jadi Masih ada sampai sekarang. sudah di cover. Oke. Oke, baik. Gitu. Setelah itu tato. Setelah itu terus ya. Dapat uang dari mana anak SMP bisa Dulu SMP itu kita kreatif. Pertama pakai dinamo Tamiya. jualan? Enggak. Natonya pakai dinamo Tamiya. Ngakalin zaman dulu. Iya, terus pakai jarumnya jarum apa nggak jelas. Tintanya tinta rotring. Oke. Pakai minyak goreng. Udah nato. Wow. Ya. SMP yang menarik ya. Ya. Masa-masa SMP Bang Yeri berarti udah seru ya? Ya bisa dibilang seru, menegangkan, menyesalkan juga iya. Oke. Gila, berarti pengalaman hidup nggak bisa bayangan sih aku. Oke, Bang Yeri, kalau emang dari SMP udah bertato, di SMA biasanya kan kita sebagai anak-anak remaja yang paling memorable tuh masa-masa SMA. Bang Yeri waktu SMA sosok seperti apa sih? Wah, saya sih jujur kehilangan saya masa yang dibilang SMA karena waktu SMA itu saya drugs user, saya menggunakan narkoba. Jadi SMP saya 2 kali dikeluarin dari sekolah karena narkoba. SMP udah dikeluarin, iya. oke. Lalu SMA saya 8 kali dikeluarin dari sekolah gara-gara narkoba. Jadi ya dibilang masa SMA menyenangkan, kayaknya nggak berlaku buat saya. Mungkin kelebihannya kalau prom night sama reuni banyak aja saya ikutnya. Gitu. Dikeluarin 8 kali waktu SMA? Iya. Alasannya drug itu? Alasannya drugs, jadi saya kayak mukul orang, jualan narkoba. Oke, berarti bukan cuma user ya? Bukan cuma user. Ribut sama guru, sampai saya satu kali saya blacklist dari, kan dulu rayon ya, rayon Jabodetabek, jadi nggak ada satu sekolah terima saya. Saya pindah ke Banjarmasin. Dikeluarin lagi, pindah di Cirebon, dikeluarin lagi. Cirebon berapa sekolah. Terakhir saya lulusnya di Tegal. Sebenarnya nggak lulus sih, karena waktu ujian saya overdosis di kelas, terus saya dirawat. Nah saya balik, sekolahnya udah nggak ada, udah jadi kebun tebu. Jadi sampai sekarang tuh saya nyari ijazah SMA saya
Bisa sih, cuma Oke. nggak ketemu aja gitu. Oke, berarti waktu Bang Yeri overdosis dan dirawat, sekolah tuh berproses ya. Berproses Jadi juga, kebun. nggak tahu overdosis juga kali atau gimana. tuh. Oke, berarti Bang Yeri pernah merasakan jatuhnya kehidupan Bang Yeri karena drugs. Betul. And how long it lasts as a drug user? 9 tahun. 9 tahun. Oke, what kind of drug? Pertama saya nyoba ya psikotropika kayak Dumolit, Rohypnol, Oke. Dipam, terus mulai kenal ganja. Dulu ada namanya Buddha stick, terus ekstasi, sabu-sabu. Nah saya lama gunakan putau dulu. Oke. Berarti emang meningkat ya. Kalau aku lihat dari awal semakin meningkat. Iya, karena memang kan ada sifat tolerannya. Bukan I see. Iya, bukan iya. cuma dosisnya meningkat, tapi nyari high-nya gitu loh. Ya. Dan emang otak kita kan semakin kita sering menerima substance tertentu, Ya. kita akan immune sama substance itu. Makanya butuh lebih banyak lagi, Betul. sampai ganti substance. Betul. Oke. Wow, baru intro sebenarnya tapi udah Gitu ya. shock. Iya. Oke, Bang Yeri di masa-masa SMA udah pacaran? Pacaran iya jelas. Oke. Pacarnya tahu waktu itu kalau Bang Yeri drug user? Tahu. Dia menerima? Ada yang menerima, ada yang enggak, ada yang ikut make juga akhirnya. Oke. Nah, Oke. Baru kali ini Bang speechless loh. Oke, Bang Yeri. siap. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, feel free aja. Oke, nggak, karena aku kan mikir Bang Yeri sebagai pendeta, terus membuka masa lalu sebagai drug user, apakah tidak mempengaruhi performanya Bang Yeri atau pandangan umat terhadap Bang Yeri? Iya, karena saya punya keyakinan gini, masa lalu nggak bisa dirubah kan. Yes, Ya kan? Yang bisa dirubah masa depan. Tapi ya ini based on pengalaman ya. Masa lalu busuk di tangan Tuhan itu bisa menjadi sebuah aset yang baik untuk saya punya modal raih kembali saya punya masa depan. Gitu loh. Jadi ya saya sebenarnya ketolong unsur Tuhan aja sih. Oke. Kalau enggak siapa mau nikah sama saya? Siapa perusahaan mana mau terima saya? Sekolah mana mau? Orang tua mana yang anaknya mau main sama saya? Oke. Gitu. Waktu Bang Yeri pindah-pindah sekolah, di blacklist bahkan, orang tua Bang Yeri di mana dan apa yang mereka lakukan? Ya justru orang tua kan mengusahakan supaya saya ini bisa sekolah. Nah waktu sekolah satu kota terbatas jadi mesti muter otak supaya kota mana yang tersedia. Yang penting sekolah. Yang gitu penting ya. sekolah, begitu. Tapi tahu kan pasti. Tahu. Jadi saya itu waktu saya make tahun keempat atau kelima saya lupa. Jadi udah banyak utang, orang udah datang, polisi. Bang Yeri yang hutang. Oke. Nah satu momen saya cerita sama papa saya. Gitu. Saya cerita, saya ajak ngomong baik-baik. Saya cerita apa adanya. Saya menggunakan putau, saya bilang. Nah dulu putau itu kayak minuman, saya sebut aja green sand. Jadi buat bapak saya, cuma alkohol 5%. Nah tapi ketika dia tahu itu heroin, nah disitulah dia mulai menghadapi satu shock terapi. Dia harus terima nih anaknya ternyata yang dia nggak pernah pikir make terus make. Nah disitulah mulai awalnya orang tua saya tahu nih anaknya. Nah disitu dia mulai mendampingi gimana caranya supaya Berarti itu SMA? SMA. Oke, terus? Ya gimana caranya dia bisa dampingin, bisa tetap sekolah, bisa tetap apa. Bahkan ada satu momen, saking dia pengennya saya nggak dikeluarin. Jadi saya dipaksa tes urin saat itu. Terus? Didampingin orang tua. Sampai papa saya yang ngasih urinnya sendiri ke sekolah supaya saya bisa sekolah waktu itu. Oke. Karena nggak punya banyak referensi untuk minta tolong waktu itu. Saya yang bingung mau nanya siapa. Itu tahun-tahun sulit. Lalu sebagai orang tua mau cerita kemana? Jadi aib. Cerita ke gereja juga jadi aib. Cerita ke ini. Jadi itu masa-masa sulit. Karena satu orang akhirnya kakak saya juga kena drugs juga gara-gara saya. Nah itu akhirnya fungsional orang tua ada. Jadi dia meskipun dia mungkin yang paling terakhir tahu,
Tapi Yang paling terlibat. tapi dia yang paling terlibat. Yang paling terlibat. Menolong saya melewati fase-fase ini. Gitu. Berarti kan ketika bapaknya Bang Yeri terlibat penuh dalam proses transformasinya Bang Yeri ya, dari user kemudian sembuh atau pulih ya dalam istilah pengguna. Bapaknya Bang Yeri pasti mengorbankan sebagian dari hidupnya dong, waktunya, pekerjaannya. Betul. Pendeta juga bapaknya? Enggak, papa saya pemain bola, atlet. Oke. Dia pelatih, dia dikenal sebagai dulu tahun 70-an kapten timnas Indonesia tahun 70-an. Lalu dia melatih ada beberapa klub yang dia pernah latih kayak Persija, Petrokimia Putra, Persebaya, terus Persiba Balikpapan. Nah, waktu dia meninggal dia dapat penghargaan Bapak Futsal Indonesia. Papa saya yang bawa olahraga futsal. Jadi papa saya itu orang paling gila bola. Nah, satu kali, apa ya saya lanjutkan ya cerita saya. Jadi satu kali tahun 90-an dia dinobatkan sebagai pelatih terbaik di Indonesia dan pelatih termahal. Waktu itu di Gresik. Jadi dia dalam puncak karir bolanya dia tinggalin pokoknya orang paling gila bola ya papa saya. Maka kita keluarga bilang agama kedua setelah Kristen adalah sepak bola. Karena dulu rumah kami tuh pagarnya bola. Lampu tamannya bola, semua bola, sampai kamar mandi. Saya cek buku album saya lahir aja. Begitu lahir 1 minggu, udah difoto sama sepatu bola. Jadi bola tuh bukan karir, itu pengabdian. Setengah hidupnya mungkin ya. Saya baca history papa saya, patah kaki 2 kali, gigi ompong 2 karena sepatu bola. Tapi dia nggak pernah ninggalin bola, ini cinta mati sama bola gitu loh. Jadi udah bukan kayak hobi, bukan profesi. Bukan, jadi udah darah dagingnya bola. Nah, satu kali dia harus memilih anak atau bola. Anak dalam artian saya. Ya. Yang butuh bantuan. Yang butuh bantuan. Satu, yang kedua, yang buat aib buat dia. Orang-orang mulai mencibir. Jago di lapangan, gagal di rumah. Nah, dia harus milih. Nah, waktu dia mau milih, ketebak sama saya, udah pasti bola lah. Itu di angle kita keluarga, karena fanatisnya, nah, saya belum pernah ketemu orang gila bola kayak papa saya. Oke. Tapi satu ketika dia resign dari Petrokimia, kaget kita. Apa statementnya? Dia bilang gini, kalau mau jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Terus dia datang, terus dia ngomong, kalau anak saya salah, nggak mungkin nggak ada saya salah sebagai orang tua. Dia bilang kita satu keluarga. Artinya gini, salah satu, salah semua. Saya kaget. Papa saya itu orang Ambon. Orang Ambon tuh didik anak kadang pukul dulu baru tanya. Dari mana? Padahal dari belakang. Tapi itu ya biasa, injek anak. Iya. Jadi saya udah siap. Lempar apa kek? Ya jelas lah saya ngelempar tai ke muka papa saya. Tapi dibalas dengan cara kayak gitu. Nah di situ saya mulai, ada seperti sesuatu yang lain selain drugs. Nah pemicunya satu ketika saya digebukin di sekolah. Dituduh maling sama teman-teman. Oke. Di masa lah. Memang saya waktu itu SMA SMP. Oke. Saya memang maling, jujur aja. Tapi udah ada yang maling duluan gitu loh. Jadi ya udahlah, muka saya udah pasti Yeri, di masa saya digebukin. Oke. Padahal saat itu bukan Bang Yeri. Bukan, memang saya mau maling waktu itu. Tapi saya nggak maling saat itu. Oke. Dia kan. Iya, Anda keduluan. Saya keduluan. Okay. Tapi saya yang di masa, mungkin orangnya tahu kalau gue maling nggak mungkin gue gitu. Pasti si Yeri. Beneran saya di masa digebukin. Orang tua panggil papa saya dari lapangan, dia datang. Nah masuk tuh jam istirahat sekolah, dari depan sampai ruang guru. Nah pas istirahat, pas kami masuk berdua, satu sekolah teriakin maling. Nah itu peristiwa paling emosional saya dengan ayah saya. Belum pernah saya emosional. Jadi saya datang dengan kepala tertunduk. Saya malu, saya nggak sadar, saya nangis. Saya intip papa saya, nangis juga. Karena Gelora Bung Karno teriakin papa saya hebat, itu kami keluarga bosen. Tapi ini nggak pernah terjadi. Udah pasti, saya ini dicoret dari anak, udahlah pastilah. Karena momentum paling melempar tai ke muka ayah sendiri adalah saat itu. Di mana dia di publik diteriakin maling.
Jadi kami jalan diem aja, nggak ada suara, nggak ada apa. Itu cuma 5 menit, tapi rasanya kayak 2 jam gitu. Nah ini yang nggak pernah saya lupa. Buat saya, ini legacy papa saya yang sudah 10 tahun meninggal. Dia nggak wariskan uang, banyak, rumah, enggak. Apa itu? Tahu-tahu dia rangkul saya. Terus dia bilang gini, kamu bukan maling ya? Kamu tuh anak papa, angkat muka kamu. Langsung saya emosional. Saya lihat dia juga emosional. Saya nggak pernah lupa momentum itu. Itu kayak ada 1000 vitamin C, boom, masuk ke saya. Kaki saya jadi kuat, hati saya jadi kuat, pikiran saya jadi kuat. Saya dapat drugs yang jauh lebih sensasional. Apa? Rangkulan dan perkataan sederhana itu. Lalu sejak saat itu saya bilang, saya mau sembuh. Bukan cuma buat saya. Saya mau sembuh buat orang tua saya yang sudah memberikan segalanya dalam hidup saya. Di situ kami jalan, dia selesaikan vonis terakhir. Saya dikeluarin, tetap dikeluarin. Terus dia bilang, papa saya bilang gini, andai kata kamu mati, dia bilang gitu. Waktu itu banyak orang yang bilang, kamu akan tetap mati dalam kasih sayang saya seorang ayah. Gak ada perubahan sama saya, gak ada. Tetap saya ngurusak saya ini. Satu kali saya intip papa saya berdoa di kamar. Saya doa, udahlah pak, saya bilang, sudahlah. Gak ada Yesus itu. Saya masih nyuntik. Saya bilang gitu. Tapi saya nggak tahu kekuatan dari mana figur itu. Saya pulang mabok jam 3 pagi. Ada papa saya di depan rumah nungguin. Wow. Saya pernah sekali keluar rumah bandar. Ada papa saya di situ. Pakai celana pendek, sandal jepit, pakai topi gitu, nyamar. Karena semua orang tahu. Saya nggak tertarik sama Tuhan sama sekali saat itu. Tapi representatif apa yang papa saya lakukan itu membuka satu harapan kecil buat saya. Nggak gampang terima orang kayak saya nih dulu. Saya pernah ikut kegiatan agama, orang Kristen bilang retret 3 hari. Iya, retret kan. Hari kedua dipanggil saya sama pemimpin agama saya. Kamu tuh tau nggak kayak siapa? Saya dibilang Yudas kamu. Pengkhianat. Dang. Serius. Dan retret belum habis, tapi hari kedua saya diteleponin taksi. Pulang kamu. What? Dan sejak itu guru yang bilang? Guru agama. Nah sejak itu nek saya sama yang namanya gereja, Alkitab. Saya ngomong apa deh, boleh kan? Boleh. Alkitab dulu alas bong sabu-sabu saya. What? Saya dulu kalau mau ngeganja, saya robek aja meskipun nggak berani ayatnya, ya udah yang belakangnya doang, seret, apa tuh peta, ngelinting. Karena orang memperlakukan saya kayak gitu, oke lah. Saya bilang oke lah, saya nggak main lagi sama orang-orang rohani. Nah, lalu saya main sama orang-orang yang nggak rohani dong. Ya seperti teman-teman saya. Satu ketika, saya overdosis di satu tempat hiburan malam. Orang bilang mulut udah berbusa, badan biru, kaki udah kaku. Sekitar umur berapa? Itu saya SMA. Oke. Lalu apa yang mereka lakukan sama saya? Saya diangkat rame-rame. Saya dibuang di got. What? Jadi satu pagi nih, saya ingat kok overdosis dibuang. Karena gini, saya ngerti orang nggak mau urusan sama polisi. Jadi kalau dunia drugs itu kita rame-rame, ada yang OD, udah nggak usah diurus. Terus urusan sama polisi, lo di BAP bla bla bla. Iya, malah bisa kena semua nanti. Jadi satu circle. karena mereka yakin saya udah mati, dibiarin lah. Jadi saya bangun pagi-pagi. Sebenarnya saya nggak terlalu bermasalah di gotnya. Bermasalah sih, siapa yang nggak pernah kepikir saya bangun dari got, nggak pernah. Tapi pemikiran saya gini, surga nolak, neraka nolak, saya mau kemana? Saya yakin banyak orang ngerasain hal ini. Pendeta nggak ngerti, yang bukan pendeta juga nggak ngerti. Terus mau kemana? Gitu. Itu saya alami. Makanya saya kelas 3 SMA, saya melakukan satu keputusan yang ekstrim waktu itu. Jadi saya masuk kamar, saya kunci, saya ambil baygon, kunci saya copot, nggak ada yang tahu. Saya mulai tulis surat buat papa saya, Pak, kalau Yeri mati jangan salahin mama ya. Saya nggak mau ada konflik di kematian saya
Saya tulis surat buat mama, saya tulis baik-baik. Saya yakin dan saya mulai membayangkan ada bendera kuning ntar di rumah saya, ada peti mati. Orang bilang, puji Tuhan mati juga Iri akhirnya. Itu di konsumsi saya. Akhirnya wilayah kita selesai dari orang-orang macam kayak gini. Nah, apa yang buat saya mau melakukan itu? Karena satu sisi saya nggak mau kayak gini. Saya nggak mau ngelukain orang yang sayang sama saya, orang tua saya. Saya pengen bisa kuliah, bisa beribadah seperti yang lain. Tapi itu kayak mimpi siang bolong. Siapa mau jadi istri saya? Saya minum. Akhirnya saya pastikan strike 1 gelas. Baygon. Baygon. Ya, bukan karena jaminan mutunya. Tapi dulu kan yang baygon gini kan. Ya, jadi ada cairnya. Iya. Dan saya nggak sadarkan saya sama berapa. Singkat cerita, ketolonglah saya sama papa sama mama saya. Di situ pertama kali saya ngalamin pengalaman religius saya pertama kali. Bukan karena ada orang tumpang tangan, bukan ada yang ciprat-ciprat saya, bukan ada yang khotbahin saya. Makanya kalau saya punya angle, kalau orang tanya siapa sih Tuhan buat kamu, saya akan bilang dia pemulung saya. Pemulung. Kenapa? Karena kalau dia bukan pemulung, saya nggak pernah keluar dari tempat sampah. Dan disitulah turning point saya. Satu sisi ayah saya mengambil sebuah tanggung jawab. Saya lebih penting dari bolanya. Dari yang dunianya. Berarti hidupnya? Sangat berarti. Artinya saya ngerti mungkin ya waktu saya ngomong ini orang-orang yang nonton ini nih akan bilang, coba bokap gue kayak lu beruntung bro punya ayah kayak punya ayah. Tapi sekarang ayah saya nggak ada. Cuma memori aja. Jadi saya ngerti kadang-kadang sesuatu yang nggak adil dan buruk dan pahit dan dalam tanda kutip bangsat terjadi dalam kita. Tapi bukan berarti kita menyimpulkan bahwa kita ini sampah. Saya sangat menyimpulkan, ya iya sampah aja dibuang pada tempatnya. Saya di got, gimana nggak saya bisa menyimpulkan. Makanya fix saya perlakukan diri saya kayak sampah sejak hari itu. Terus dari overdosis satu ke overdosis yang satu, ngerusak sana semua. Dan sejak peristiwa malam itu, yang percobaan bunuh diri itu. Dan saya tahu akhirnya gini, saya sadar bahwa yang sayang sama saya bukan yang di jalan, tapi dua orang tua saya yang gak pernah lelah berjuang air mata memberikan hidupnya dan semuanya. Dia bilang, "Dek, saya nggak pusing ya malu sama orang, paling orang bilang gagal didik anak, tapi saya nggak mau saya kehilangan kasih sayang sama anak saya." Di situ baru saya tahu source-nya waktu dia kenal Tuhan sungguh-sungguh. Dan ini bukan seperti yang pada umumnya. Jadi ini ada satu pengalaman. Papa saya cerita sama satu pendeta, saya ngomong aja. Lalu Pak pendeta itu berkata, saya nggak pernah lupa. "Tenang Pak Roni, kita akan doakan," gitu kan. Bener didoain, tapi di depan semua. Mari kita berdoa untuk Bapak Roni Pati Nasarani yang anaknya namanya Yeri pakai narkoba. Mulai cemberut saya. Lalu dalam hati, ini pengumuman bukan doa. Setelah itu semua orang tahu. Sejak itu nggak ada lagi saya ke tempat itu. Tapi saya tahu papa saya menemukan. Saya nggak tahu, nggak gampang untuk seorang laki-laki ayah dengan sejuta gengsi, dengan sejuta harga diri, pride, dan nggak ada benernya anak ya anak. Tapi saya nggak tahu itu terjadi, dan itu yang membuat saya membuka hati kecil saya kepada Tuhan dan sebuah pengharapan. Berarti saya bisa pulih. Nah, disitulah mulai pelan-pelan. Persis tahun 2000 itu momentum pertama kali saya taruh jarum suntik saya, bong sabu saya, semua papir, cimeng, apa semua. Dan situ saya memutuskan bukan karena paksaan. Saya percayalah cinta pasti selalu menang pada akhirnya. Nah, base dari situlah saya memulai sebuah petualangan spiritual saya yang saya lakukan sampai hari ini. Baik. Secara eksklusif dan inklusif. Baik. Kurang lebih begitu sih. Baik, Bang Yeri. Thank you very much. Thank you. Oke, kita lanjut ya. Siap. Bang Yeri, di
masa-masa Bang Yeri masih sebagai addicts, orang yang pengguna drugs, berarti udah di level kecanduan kan, yang kalau nggak make akan sakau. Sakau, betul. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman rasanya sakau tuh seperti apa sih? Ya, jadi pertama demam. Demam itu beneran panas Demam badannya panas, apa jadi ngerasa aja? Nggak demam, karena saya ngukur berapa kali saya Oke, naik berarti suhu. Nah, Oke. lalu saya muntah berak, terus dari mata ini keluar air, terus menggigil. Nah, saya tuh dulu kalau lagi begitu, yang paling sering saya lakukan pertama, saya jedukin kepala ke tembok untuk mengalihkan rasa sakit. Oke. Nah, kedua karena dulu kan rumah zamannya masih ada bak, berendam lah, saya berjam-jam di bak itu. Jadi itu masa yang nggak mending digebukin lah. Nah, saya punya cerita. Satu kali saya tuh paling takut kalau kelihatan papa saya kalau saya lagi sakau gitu. Jadi kalau saya sakau di rumah, saya lihat papa di mana Itu baru ketika udah niat berhenti apa belum? udah niat berhenti sebenarnya. Jadi satu kali satu kali ketahuan. Jadi lagi menggigil, saya lagi pukul-pukul kepala ke tembok, tiba-tiba ketahuan. Begitu papa saya lihat situasi itu, kaget saya. Dia nangis, saya juga nangis. Karena jarang orang tua mau besar hati ngeliat anaknya di masa yang kayak gitu, jarang. Saya berpikir akan ada sebuah adegan kekerasan mungkin. Iya. Tapi yang terjadi malah, ya ini salah satu juga pengalaman yang sangat emosional ketika saya lagi sakau itu. Tiba-tiba papa saya datang dan dia peluk saya. Lalu dia bilang sesuatu yang saya kaget sekali. Dia bilang gini, udah ya kita pergi beli. Kaget saya. Orang tua mana yang secara logika, bener, karena dia satu sisi dia pengen anaknya nggak menderita, tapi dia satu sisi dia lagi bunuh anaknya juga. Jadi saya nggak tahu apakah itu refleks, apakah itu apa. Dan dia sadar bahwa dia akan dihujat seluruh dunia. Orang tua mana yang beli narkoba buat anaknya? Tapi saya juga nggak tahu karena saya nggak ada di angle itu. Tapi dia menyampaikan itu bukan dengan dia ngomong pun dengan air mata. Nah, harusnya secara logik saya sebagai anak, saya tolak dong itu. Tapi sakau itu sepertinya membuat saya nggak berdaya. Akhirnya saya ngomong iya. Jadi saya ingat jam 12:30 pagi kami keluar berdua. Dia pegang tangan saya. Saya cuma ingat omongan dia, tahan Yer, tahan. Itu kalau ketangkep berdua, pasti papa saya diproses, pasti. Nggak mungkin enggak. Saya tahu resikonya dia tahu, public figure. Saya tahu karena dia sayang sama anaknya, dia ambil resiko itu, beli saya. Terus kita pulang berdua, diajak saya muter 1 kali tuh, bisa tahan gak ya, bisa tahan gak? Akhirnya saya pakai depan papa saya, hancur tuh, itu saya hancurin semua mimpi, cita-cita, harapan dia mungkin tentang keluarga ideal, hancur seketika, remuk malam itu, sama kayak saya juga. Dan saya yakin ini belum tentu orang tua mau melewati fase ini sama anaknya. Nah, sejak itu berbekas nih sampai sekarang di hati. Yang sayang sama saya dia. Ada yang lebih kuat dari putau. Pelukan, cinta kasih, penghargaan dan penerimaan ayah sama saya. Nah, itu pemicu-pemicu kuat bahwa saya bisa lepas nih. Jujur nggak semua ngalamin kayak saya. Ini tahun ke-20 saya berhenti. Berapa tahun Bang Yeri proses ketika addict sampai stop? Perlu 5 tahunan sampai 6 tahunan. Proses untuk berhenti? Berhenti, pengen berhenti aja. Saya udah nggak hitung berapa dokter psikiater yang saya pergi. Jadi kalau saya datang ke dokter udah lihat saya dari jauh, dia udah tulis resep. lu lagi. Kadang udah nggak pakai apa, dikasih obat. Langsung, udah. Ya. Overdosis obat dokter juga udah berkali-kali. Jadi orang udah semua terapi sampai terapi Israel juga pernah saya ikut, yang religi, yang ozon, yang semua udah. Tapi ya cuma 2 minggu, 3 minggu, sebulan, pakai lagi. Tapi waktu pendekatan cinta di keluarga ini, sepertinya saya mulai menemukan sesuatu yang permanen. Oke, buat teman-teman yang mungkin melihat ada
yang nggak umum di pandangan masyarakat tentang adiksi. Adiksi atau kecanduan itu nggak seperti yang kita lihat di TV-TV atau di berita. Mungkin, oh ada orang pecandu lalu di terapi, apa sih istilahnya? Direhabilitasi lalu dalam 2 bulan, 3 bulan sembuh. Enggak sesederhana itu. Karena salah satu hal terberat, kasus-kasus terberat dalam proses terapi psikologi buat para psikolog dan psikiater itu selain menghadapi gangguan-gangguan kepribadian yang nggak bisa disembuhkan, salah satunya adalah kecanduan. Kecanduan bukan harus pada drugs ya, any addiction, bisa alkoholism, bisa kecanduan judi, bahkan di some case kecanduan untuk masturbasi atau onani. Di semua jenis kecanduan, pada taraf tertentu ketika kecanduannya di level yang sangat severe ya, tinggi, dan ada rasa untuk sakau. Dan oke, sekali lagi sakau itu bukan cuma psikologis dan emosional sifatnya ya. Sakau itu bisa sampai biologis seperti yang tadi Pak Pendeta sampaikan, badan menggigil, demam, keluar cairan, it's real. Dan itu yang kadang nggak pernah dilihat di TV-TV, nggak muncul di TV kan ketika orang udah selesai sakaunya. Ketika proses sakau orang nggak tahu semenderita apa. Makanya untuk keluar dari addiction itu sangat sulit. Psikolog dan psikiater seperti yang Pak Pendeta sampaikan, begitu ngelihat Bang Yeri masuk, aduh, karena salah satu hambatan dari dunia profesionalnya dia adalah Bang Yeri. Yang bisa bikin track recordnya dia nggak perfect adalah addicts, orang yang pecandu. Yes, it's hard. Semua psikolog atau psikiater tahu betapa sulitnya. Dan hal yang paling menyedihkan tentang adiksi terhadap apapun itu fakta bahwa orang yang udah pernah addicted to something, ke apapun itu, memiliki kecenderungan untuk menurunkan kecenderungan addictnya ke keturunannya, entah ke anaknya atau silang, yaitu ke cucunya. Bang Yeri punya anak berumur 3 tahun. What do you feel about that? Ya, itu terjadi banget ketika sebenarnya kami lagi setelah nikah menantikan anak. Makanya saya tuh lama nunggu dapat anak, sekitar 3 tahunan lebih. Penundaan. Pengennya nikah langsung tapi enggak. Tapi sekarang saya baru mengerti, waktu itu enggak. Kenapa? Karena perlu sebuah kesiapan dari terutama saya ayah. Apalagi begitu dapat anak perempuan. Kita banyak merusak perempuan dulu. Kita tahu bagaimana traumatisnya dan ketakutan akan karma. Saya akhirnya ini kan akhirnya saya syukuri penundaan yang lama setelah nikah punya anak, karena saya punya banyak waktu untuk warming up bagaimana mempersiapkan diri. Sejak dia lahir saya membuat banyak komitmen, bukan cuma anak tapi juga sama mamanya. Bahwa saya bilang, kamu anak, istri lebih penting dari pelayanan, lebih penting dari jemaat, lebih penting dari reputasi. Saya bilang waktu anak saya lahir, kalau saya manipulasi di dalam pelayanan, saya nggak punya integritas, saya akan tinggalin pelayanan buat kamu. Untuk supaya kamu tahu bahwa kamu lebih penting dari pelayanan, nggak ada yang lebih penting. Nah, sejak itu saya ambil komitmen, saya terlibat langsung dalam pengasuhan. Saya saya homeschooling anak saya untuk mengantisipasi hal itu. Jadi saya juga ngajar, saya juga gantiin popok, saya nggak tahu otodidak nggak ada ya, saya download aja lah pokoknya. Sebelum Bang Yeri istrinya melahirkan, Bang Yeri udah tahu informasi bahwa addiction bisa menurun? Tahu. Itu bahkan dari sebelum saya nikah. Itu kan raksasa ketakutan, stigmanya. Stigma. Menurunkan aib, dan itu kan permanen kan. Berarti anak saya ya katakanlah dari kacamata medis bahwa dia punya potensi untuk adiksi, kalau nggak drugs yang lain. Bisa ke seks, bisa ke pornografi, masturbasi, bla bla bla. Artinya, nah di situ saya mengerti bahwa satu sisi saya syukuri hal itu. Kenapa? Karena itu alarm buat saya untuk punya tanggung jawab sebagai bapak yang sehat. Kalau nggak ada itu, ya saya perlu banyak energi untuk meredam saya punya keliaran. Gitu. Lalu yang kedua, ya saya dapat informasi ini dari seorang dokter, namanya Dokter Aisyah Dahlan. Dia
yang mendampingi slang waktu masa drugsnya. Oke. Lalu dia terjemahkan rasanya drugs kepada orang yang nggak pernah make dengan statement yang menurut saya paling mendekati rasa drugs. Jadi kalau orang nggak pakai drugs, lalu dia pengen tahu rasanya tanpa make, ini mirip nih. Oke, apa Paling itu statementnya? Terus dia bilang gini, kalau anak sering dipeluk, dicium, dibelai sama bapaknya, dibilang I love you, aku tresno bekoe, akan ada reaksi. Dan salah satunya menurut dokter, otaknya menghasilkan dopamin yang menyebabkan Oksitosin. rasa happy yang sama kayak orang pakai ngedrugs. Yep. Jadi saya harus sering peluk anak perempuan saya supaya dia tahu suatu saat mana pelukan nafsu, mana yang enggak. Saya menempatkan diri pada anak perempuan saya first love-nya. Supaya dia tahu suatu saat dia mau cari laki-laki, ya kayak bapaknya. Bayangkan kalau saya acak kadul, saya mematikan mimpinya, masa depannya. Jadi saya punya tanggung jawab. Kalau saya nggak mau berkorban untuk anak perempuan saya, nanti saya akan minta dia yang berkorban buat saya. Saya nggak mau. Saya punya legacy, bukan harta, tapi family, tempat saya menikmati berkat-berkat Tuhan. Begitu. Makanya saya tahu yang paling terbaik saya bisa kasih buat anak saya adalah waktu saya cintai mamanya lebih lagi dari sebelumnya. Saya cari tahu gimana, itu nggak ada jalan lain. Jadi kalau saya mau sebagai ayah sayang sama anak, caranya saya sayang sama mamanya. Yes, exactly. Saya keluarkan semua energi saya yang saya lakukan sampai hari ini supaya suatu saat ketika anak saya usia 17 sampai 20 tahun kondisi makin baik, itu yang saya perjuangkan hari ini supaya ya cukup bapaknya lah, dan anak saya punya alasan untuk kuat untuk menjalani nanti dia punya pacar. Saya bahkan waktu dia lahir yang pertama kali saya doakan, oh Tuhan kirim pasangan yang mungkin tepat buat dia, mungkin entah itu Parno entah itu apa. Iya. Saya nggak usah bayangin kalau anak saya Pak kenalin nih cowok gua, hah? Iya. Bapak Widin bapaknya mau deketin dia harus deketin bapaknya dulu nih. Gue nggak tahu lah itu melihat tapi saya jadikan itu alarm sih. Yes, Bang Yeri. That's very good. Sekali lagi thank you very much for sharing with us. Sama-sama, thank you. Sekarang aku ingin tahu sedikit tentang perjalanan Bang Yeri dari dulu sebelum mengenal Tuhan sampai kemudian perjalanan Bang Yeri mengenal Tuhan dan bahkan menjadi pendeta. Kok bisa? Kalau misal dilihat di buku, misal kita baca bukunya Bang Yeri nih ya, chapter 1, chapter 2, chapter 3 itu udah kayak beda cover kan? Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya udah beda. Betul. Dari drugs user, peminum, sampai jadi preacher. Betul. Apa yang terjadi di pertengahan chapter? Ya itu yang saya bilang, saya mengalami sebuah perjumpaan pribadi saya bilang, personal saya dengan Tuhan. Dalam artian gini, ya saya ngomong apa adanya, saya nggak ngeliat Tuhan di dalam agama Kristen awalnya. Dan saya nggak lihat teladan, saya nggak ngelihat representatif gitu. Bahkan saya nggak melihat ada, wah makanya saya bilang gini dulu saya ngomong gini sama orang Kristen, kalau gue jadi Kristen jadi kayak lu, mending kagak usah sekalian. Begitu. Saya ngalamin penolakan yang cukup. Jadi saya tahun 2003 daftar sekolah Alkitab. Oke. Lalu dosennya sekolah Alkitab. Jadi pendalaman religi yang benar-benar spesifik kurikulum. Lalu salah satu dosennya bilang gini sama saya, kamu pikir-pikir lagi deh Yer, mau sekolah di sini. Loh kenapa saya bilang? Nah dia bacakan literatur kesaksian yang saya cerita panjang lebar tadi, kan harus ditulis. Oh gitu. Lalu dia bilang gini, kayaknya otak kamu nggak mampu deh ikut pelajaran di sini. Begituin saya. Lalu saya bilang gini, Pak, maaf, kalau saya lulus sekolah Alkitab jadi kayak Bapak, mending saya nggak usah. Situ saya jalan keluar, saya ninggalin dia di ruangan. Nah, gambaran saya tentang Tuhan rusak, tapi saya menemukan sebuah Tuhan yang nggak diinformasikan oleh banyak orang saat itu. Dia Tuhan yang bukan cuma sayang orang yang rajin ke gereja. Dia bukan Tuhan yang gini datang sama saya, lu berubah dulu, baru lu jadi geng gua. Lu gabung aja sini, nanti lu berubah. Nah representatif itu jadi saya mengalami sebuah perjalanan petualangan personal. Jadi Bang Yeri tahun 2003 itu secara nggak langsung ditolak sama gereja? Ditolak. Jadi
gereja pada umumnya dan oknum, nggak semua. Oke. Pada umumnya berarti nggak cuma satu. Nggak cuma satu. Pada umumnya. Nggak cuma satu. Bang Iya. Yeri ditolak. Saya ngomong apa adanya. Saya bukan menjelekan, tapi ini sebuah realita. Contoh, misalnya saya datang dalam sebuah gereja dan saya khotbah satu ketika. Saya suka datang cepat karena saya suka ngobrol sebelum. Saya suka banget. Nah, satu kali nggak ada orang, jadi saya celingak-celinguk aja. Oke. Lalu apa yang terjadi? Tahu-tahu security negur saya dari belakang. Lalu dia bilang, kamu ngapain di sini? Saya bilang, saya mau ibadah lah Pak, namanya ke gereja. Bohong kamu. Saya digiring ke pos security. Untung di tengah jalan gereja itu bikin satu poster, ada muka saya. Oh, Bang Yeri udah jadi pendeta? Udah. Oke. Bapak pendetanya ya? Belum pernah lihat yang model gini. Tapi akhirnya itu jadi peluru buat saya untuk bilang apa? Jangan gampang lihat orang dari. Kamu nggak bisa ngejudge, kamu nggak bisa rendahin orang yang kamu judge. Karena apa? Satu saat orang yang kamu rendahin bisa Tuhan taruh di atas kamu. Itu pun saya lakukan, saya nggak gampang ngejudge orang ini orang gitu. Tapi itu kenapa saya pengen ngomong di forum ini? Karena itu yang membuat banyak orang capek ikut Tuhan. Karena perlakuan representatif Tuhan yang disampaikan beda dengan Tuhan yang sesungguhnya. Seakan kita dituntut sempurna dulu mulai bergabung. Betul, jadi ada satu figur yang kayaknya nggak representatif deh. Begitu. Oke. Nah disitulah yang bisa dibilang saya memberi ruang dan kesempatan baru untuk oknum yang nggak saya pernah lihat secara fisik. Tapi saya tahu dia sayang dan saya punya sebuah kekuatan akhirnya bahwa lebih besar yang sayang sama saya dibanding semua hal yang sedang saya hadapi hari-hari ini. Dari situlah saya mulai komitmen bahwa ya nyawa serep, jujur aja. Nyawa serep. Jadi kalau ngomong real ya harusnya saya udah nggak ada. Nah, untuk apa sampai maut nggak bisa ambil? Salah satunya termasuk acara hari ini. Kenapa nggak jadi mati dulu? Jadi ada hal yang saya jalanin hari ini dan saya punya sebuah personal angle yang saya pelihara tentang Tuhan saya. Saya nggak bergantung dengan orang. Kadang-kadang orang bilang, cara pandangmu tentang Tuhan salah. Oh, pernah digituin? Pernah lah pasti. Bahkan yang cukup ekstrim pun pernah. Istilahnya travel warning lah. Jangan ngobrol nih sama dia nih, dia kayaknya angle Tuhannya itu nggak pada umumnya. Ya itu konsekuensi. Jadi itu juga ada ya di Kristen ya? Ada. Maksudnya aku cukup ringan dengan itu. Di Islam kan ada beda aliran lah, beda pemahaman tafsir lah. Jangan ikut yang dia itu beda, dia nggak benar. Itu berarti ada juga. Ada juga. Dan memang saya tidak memaksa orang itu untuk setuju dengan saya. Saya cuma mengajak, kamu nggak setuju? Saya punya A, kamu punya B. Tapi paling nggak kita masih bisa ngopi bareng lah. Oke. Relax lah, begitu. Kenapa kok bisa relax? Itu pertanyaanku, Bang Yeri. Bang Yeri ditolak beberapa kali loh ke gereja. Sebagai orang yang pernah jatuh ya dalam hidupnya. Lalu ingin mencari pertolongan kan? Betul. Dalam arti waktu itu Bang Yeri pergi ke gereja. Help me, I want to become a better person kan? Betul. Tapi ditolak. Betul. Oh no, you are too ugly for us. Betul. Dan nggak cuma sekali. Kok bisa nggak terus atau apa ya? Resentment, punya kebencian terhadap instansi gereja atau orang-orangnya. Kok masih nyari terus? Kan jadi gini, sirkulasi damai saya adalah apa yang Tuhan buat sama saya, bukan yang orang buat sama saya. Oke. Jadi itu filter sih buat saya. Jadi ketika orang, kenapa Tuhan memperlakukan saya dengan baik? Supaya kalau orang ngebangsatin saya kuat. Gitu. Jadi lalu kedua, ternyata saya sadari hal itu membuat saya bisa melakukan hal ini. Reaksi saya nggak selalu harus sama seperti orang ke saya. Baik. Orang benci, orang nolak, orang blacklist. Nah, saya nggak perlu bereaksi. Nah, kenapa unsur Tuhan menjadi sangat penting? Karena reaksi saya adalah berdasarkan reaksi Tuhan ke saya, bukan reaksi orang ke saya. Dulu saya pikir reaksi orang ke saya adalah reaksi Tuhan ke saya. Wajar dong. Contoh,
Kalau satu pemuka agama marah, saya langsung berpikir Tuhan juga marah sama saya. Padahal belum tentu. Iya kan? Iya kan? Satu sisi orang datang, hey, Yer, Tuhan itu memalingkan mukanya dari kamu. Wah, kelar udah. Yes. Itu final. Berarti saya neraka jahanam gitu loh. Udah final karena si pemuka ini mau representatifkan Tuhan. Ternyata nggak begitu. Nggak begitu. Saya nggak bisa bilang gini. Kalau saya bilang dia sesat, otomatis Tuhan juga bilang dia sesat. Yes. Kalau saya nggak suka, nah kalau saya suka, berarti Tuhan juga suka. Loh, yang Tuhan siapa, yang umat siapa? Exactly. Istilahnya cacat logika kalau menurut saya begitu. Nah makanya itu menolong bahwa ya kalau saya ngomong apa adanya, saya siap mempertanggungjawabkan inilah. Yang Yesus bawa nggak cuma agama, tapi sebuah realita. Karena kadang-kadang agama untuk menunjukkan bahwa kita ini dosa apa enggak. Tapi ada satu yang saya bilang ya chordnya cinta. Itu yang membuat saya masih mau melangkah dan bahkan saya mulai mengambil bagian juga di dalam pelayanan saya untuk menolong orang-orang yang seperti saya dulu gitu. Bang Yeri juga sebagai konselor berarti? Iya. Benar-benar konselor yang mendampingi dia berprogres, berubah iya, gitu? Jadi bahkan gini, selama kurang lebih 6 tahun, saya waktu memimpin satu gereja di Depok, saya belum nikah waktu itu. Saya tinggal sama mereka, karena kebutuhannya saya tinggal sama mereka. Yang pecandu, yang pembunuh, yang HIV, yang apa, karena kebutuhannya mulai ke arah bagi hidup, bukan cuma secara teoritis. Jadi saya percaya gini, yang dari pikiran saya mengubah pikiran orang lain, yang dari hati merubah. Tapi kalau saya mau hidup orang berubah, konsekuensinya adalah saya juga harus bagi hidup. Jadi saya tinggal sama mereka, saya usahakan mereka punya gizi, punya makan. Kalau mereka meninggal gak ada yang mau urus, saya yang urus. Oke, berarti nggak cuma memberi nasihat-nasihat firman Tuhan, enggak? Iya, makanya itu yang jadi miss-nya, karena orang berpikir saya sebut dua Power Ranger lah. Dua Power Ranger tuh gini, konseling, Ya. toto malamnya saatnya berubah, besok berubah. Oke. Kelar, nggak gitu. Berubah tuh butuh proses. Iya, ada satu orang yang butuh 16 tahun. Yes. Ya kalau mau kok lama banget ya? Ya kalau nggak mau lama ya jangan jadi konselor atau jangan jadi pendeta, udah gitu aja. Oke. Dan itu sukarela Bang Yeri? Sukarela. Soalnya kan orang-orang yang butuh bantuan, mohon maaf ya, Iya. biasanya kan ekonominya juga sulit. Betul. Berarti mereka nggak bayar apapun. ke Nah, Bang jadi Yeri. saya misalnya ada ceramah itu ada namanya persembahan kasih. Baik. Jadi saya latih dulu, saya sisihkan semua sebagian persembahan kasih saya untuk circle itu sebelum saya nikah ya. Jadi dari maintenance gedungnya, dari makanannya, dari gizinya, dari obatnya, lalu saya juga misalnya saya nanganin satu keluarga, apa yang saya bisa bantu, orang keluarga itu bantu bangunin ruangannya, lalu perpustakaannya, tempat tidurnya, apanya. Kalau nggak ada ya saya muter otak sendiri, saya kerja sendiri, saya usahakan paling enggak saya nggak diem lah, karena saya tahu bahwa kebutuhan nggak cuma doain pulang, dan berharap orang berubah. Kalau nggak berubah dimarahin, ditakut-takutin, neraka-nerakain. Yes. Oke, wow, aku terinspirasi sih. Dan mungkin harapanku ke depan ya, pemuka agama dan pendakwah itu mendapatkan pembekalan untuk melakukan konseling juga ya. Betul. Karena menyadari bahwa proses transformasi atau perubahan seorang dari sebelumnya menjadi lebih baik butuh waktu dan butuh pendampingan. Betul. Maka emang rohaniawan mungkin butuh dibekali. Betul. Nah, makanya kan ada yang, kalau saya inisiatif. Nah, karena saya courtnya banyak di narkoba, saya berdampingan sama BNN. Nah, dari BNN itu ada namanya konselor adiksi. Ya menolong banyak lah. Baik. Konselor adiksi, bahwa masalah nggak cuma drugsnya aja, ada hepatitisnya. Yes. Loh. Ada kelenjar getah beningnya, ada ininya. Terus ada masalah psikisnya juga. Iya loh, nggak sesederhana bipolar, itu loh addiction. Ada yang punya masalah kejiwaan dulu baru ngedras, ada yang ngedras baru kejiwaan gas. Jadi ya itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai, yang sederhana gini lah. Orang sakit gigi, ya disuruh ke dokter gigi.
jangan didoain pakai nama Yesus, dikasih air, minyak apa, kalau nggak sembuh kurang iman lah. Itu gimana ya? Sounds familiar. Tapi itu yang terjadi sampai hari ini. Kalau ke dokter ditakut-takutin, wah itu berarti nggak beriman, kayak Yesus tuh kurang hebat apa semua. Gitu. Sedangkan jelas kalau di Alkitab dibilangkan cuma orang sakit yang membutuhkan tabib, orang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Jadi medis itu logik itu penting di dalam ranah kesehatan, apalagi jiwa ya. Iya, iya. Makanya kan sekarang orang rohani 9, kejiwaan 3. Yes. Yes. Cinta Tuhan tapi musuhan sama yang keluarga tetangganya. sendiri nggak bisa gitu. Iya. Jadi itu yang perlu sebenarnya ya, corong acara-acara kayak gini menjadi frontline menurut saya. Makanya kenapa saya menyambut dengan sukacita, karena mungkin ini akan menjadi solusi buat banyak orang dibanding mimbar-mimbar yang ada. Mungkin aja gitu. Iya. Wow. Oke, Bang Heri, terima kasih banyak waktunya. Kita mungkin nggak akan pernah habis kalau membahas satu persatu kehidupan Bang Heri dan apa yang bisa kita petik dari kehidupan Bang Heri. Kita masih bisa aja ngobrolin gimana proses Bang Heri diterima istri calon mertua. Tapi karena kita keterbatasan waktu, kita cukup sampai di sini. Saya terima kasih banyak Bang Heri, sangat-sangat terinspirasi. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain waktu. So, dan sebagai penutup saya berikan satu pertanyaan kepada Bang Heri. Dengan segala ketakutan Bang Heri akan masa depan, terutama ke anak Bang Heri yang tadi Bang Heri ceritakan, dengan semua juga beban moral sebagai preacher, sebagai pendakwah untuk membawa perubahan nyata ke jemaat Bang Heri, dengan semua resiko dan stigma masyarakat yang diberikan kepada Bang Heri selama ini. Are you okay? Saya rasa saya nggak oke, tapi saya percaya saya tetap bisa suatu saat menjadi lebih baik. Oke. Thank you very much, Bang Heri. Wow.